Sebuah pertengkaran keluarga membuat seorang pria mengalami cedera otak yang mengancam nyawa. Kamu ingat semuanya? Kamu ingat semua yang terjadi? Saat para penyelidik mencoba mengungkap apa yang terjadi, fokus mereka beralih pada satu orang, keponakan korban yang berusia 17 tahun. Kita tidak bisa terus membiarkan anak itu lolos melakukan hal-hal seperti ini. Dia sudah tersangkut perkara lain. Ya, sebentar lagi kena kasus lagi. Ya, Karena dia hampir membunuh satu orang. oke, tapi kamu sedang ditangkap. Jadi, saya minta kamu letakkan tanganmu di belakang punggung. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Nomer. Awalnya remaja yang diduga pelaku itu hanya dikenai tuduhan penganiayaan, tetapi ketika korban meninggal, tuduhan itu akan menjadi Akhirnya ditingkatkan menjadi pembunuhan. Ini tanggal 5 Februari 2025. Kami berada di Waukesha, Wisconsin. Tepat sebelum pukul 16.45 sore itu, petugas dari Departemen Kepolisian Waukesha dikirim ke sebuah rumah sakit setempat. Pihak operator dilaporkan memberitahu petugas bahwa korban berada di ICU. Apakah kalian yang menelpon kami? Atau... Bukan keluarganya yang menelpon. Oke. Ini tentang insiden yang terjadi, yang mengarah ke kejadian ini. beberapa hari yang lalu sepertinya. Beberapa hari yang lalu, dia dipukul di kepala, dada, dan punggung. Tapi dia yang akan menceritakan kisahnya. Aku tidak tahu. Kami tidak menelpon rumah sakit saat itu atau memulai apapun. Hal-hal lain mungkin sedikit lebih parah daripada yang mereka pikirkan sebelumnya. Siapa nama Anda, Pak? Adam. Adam, saya Dan. Senang bertemu dengan Anda. Maaf harus bertemu seperti ini ya. Menurut laporan kejadian, korban Adam Thompson mengalami pendarahan otak setelah dipukul di kepala, leher, dan punggung oleh anggota keluarganya. Kejadian tersebut dilaporkan terjadi pada tanggal 1 Februari, 4 hari sebelum petugas tiba di rumah sakit. Karena pendarahan di otaknya, Adam tidak mampu membentuk kalimat yang lengkap. Namun, sepupunya memberitahu petugas bahwa jika diperlukan, Adam bisa mengetik kalimatnya di ponselnya. Tetapi, Adam masih bisa mengungkapkan siapa anggota keluarga yang diduga melakukan ini kepadanya. Saya tahu sedikit. Bisakah Anda sedikit menjelaskan kepada kami apa yang terjadi sampai akhirnya seperti ini? Saya, keponakan saya sedang Kesulitan berbicara. Ya, mereka sudah memberitahu kami tentang itu. Jadi, kita punya banyak waktu. Dan jika Anda perlu mengirim pesan, saya dengar itu bisa membantu. Oke, apakah dia tinggal bersama keponakan yang melakukan ini? Pada dasarnya, Yang dia bilang ke saya namanya Roni. keponakannya 17. Kamu tahu, dia punya teman yang datang dan Alicia, ibunya, sudah memberitahunya bahwa dia tidak boleh menginap. Dan kemudian di menit terakhir, sudah waktunya temannya pulang. Dan Adam sudah bilang, kamu tahu dia tidak bisa menginap. Dan Roni benar-benar marah. Dan sangat marah. Oke. Itu yang sedang kamu ketik. Oke. Adam bilang keponakannya yang berusia 17 tahun, Ronnie Fuentes, diduga melakukan ini. Menurut laporan kejadian, semua ini bermula karena Adam tidak mengizinkan teman Ronnie menginap, dan itu membuat Ronnie kesal. Laporan tersebut menyatakan Thompson mengatakan bahwa dia memberitahu Fuentes bahwa temannya harus pulang. Thompson menyatakan Fuentes mulai berdebat dengannya dan berteriak. Thompson menyatakan Fuentes memukul kepala sepupunya yang perempuan dengan kepalan tangan. Thompson menyatakan dia kemudian memukul Fuentes dengan kepalan tangan untuk membela diri. Thompson menyatakan dia kemudian mengangkat kedua tangannya untuk melindungi kepalanya. Sementara Fuentes terus memukul Thompson dengan kepalan tangan dan berteriak kepada Thompson sambil meneriakkan P-Boy. Thompson menyatakan Fuentes meninggalkan rumah segera setelah bertengkar dengan Thompson dan tidak kembali sampai keesokan paginya. Jadi Roni marah besar dan dia menyerangmu? Dia berdiri. Dia menyuruh aku untuk tutup mulut dan aku bilang aku tidak akan lakukan itu. Lakukan itu. Dan dia bilang sebaiknya kamu lakukan. Dan aku bilang atau apa. Dan dia berdiri. Meninjunya di wajah. Aku meninju dia. Bela diri. Dan dia langsung menyerangku habis-habisan. Seperti satu pukulan datang bertubi-tubi. Kamu berhenti. Kamu nggak memukulnya lagi. Cuma satu pukulan. Kan?
Adam pikir supaya dia bisa tenang dan gak makin parah, dia langsung berhenti. Jadi Casey, Ronnie gak berhenti. Dia memukul lehernya, memukul kepalanya. Casey dan Ronnie yang memukul dia. Iya, Ronnie. Kami memanggilnya Casey. Itu namanya. Iya, oke. Jadi kamu hanya diserang oleh satu orang. Iya. Iya, Ronnie, Casey, Casey. Semua orang biasanya mengenalnya sebagai Casey, karena ayah Ronnie juga bernama Ronnie. Jadi dia tidak berhenti memukul Adam. Dia memukulmu di punggung. Iya. Memukulmu di kepala. Iya. Memukulmu di rahang. Iya. Dia benar-benar menghajarnya. Dan dada. Dan dada. Dan saya baru saja menjalani operasi jantung terbuka pada bulan April. Pada bulan April, Saya tahu ada kebocoran di otaknya. saya sudah dengar. Saya sangat menyesal mendengarnya. Untuk semua pemilik bisnis, dengarkan baik-baik. Dan kalau kamu berpikir untuk memulai bisnis, sebaiknya dengarkan juga. Lihat, menjalankan bisnis itu sangat sulit. Tapi kenapa harus membuatnya lebih sulit dengan melakukan semuanya secara manual atau mengandalkan puluhan aplikasi yang tidak terhubung satu sama lain? Disinilah sponsor kami, Odoo hadir. Odoo adalah platform manajemen bisnis all-in-one dengan rangkaian lengkap aplikasi terintegrasi yang menghubungkan semua operasimu secara mulus. Mulai dari penjualan dan akuntansi hingga manufaktur, bahkan pengiriman. Odoo dapat secara otomatis menghasilkan pesanan penjualan, faktur, dan tagihan vendor yang tampak profesional dan elegan. Dan Odoo dapat secara otomatis menugaskan tim penjualan, mengirim pembaruan email untuk setiap tahap penjualan, dan bahkan menggunakan AI untuk menghasilkan laporan guna membantu pengambilan keputusanmu. Untuk manufaktur, aplikasi mereka dapat menyinkronkan inventaris dengan pembaruan produksi dan pembelian secara real time, sehingga kamu tidak akan pernah kehabisan stok. Untuk manufaktur, aplikasi mereka dapat menyinkronkan inventaris dengan pembaruan produksi dan pembelian secara real time, sehingga kamu tidak akan pernah kehabisan stok. Dan ketika waktunya untuk akuntansi, semuanya juga sudah sepenuhnya otomatis. Odoo dapat membuat faktur, melacak pengeluaran, dan bahkan meringkas data dengan AI untuk menghemat ratusan jam waktumu. Bagian terbaiknya, kamu bisa memilih aplikasi yang kamu butuhkan dan bahkan membuat alur kerja khusus sehingga semuanya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan bisnismu. Bawa bisnismu ke level berikutnya dengan berkonsultasi bersama ahli Odoo hari ini secara gratis di odoo.com/ITC. Sekali lagi, insiden ini dilaporkan terjadi 4 hari sebelum petugas bertemu dengan korban di rumah sakit. Dan ada alasannya. Menurut laporan insiden, dalam beberapa hari setelahnya, Adam mulai mengalami migrain. Dia mengonsumsi obat-obatan yang dijual bebas dengan harapan bisa meredakan sakit kepala. Tapi pada tanggal 5 Februari, ketika Adam menelpon ibunya, dia kesulitan berbicara dengan kalimat yang lengkap. Adam dilaporkan mengatakan bahwa ibunya mengira dia sedang mengalami stroke. Jadi ibunya membawanya ke rumah sakit. Dan saat itulah perawat di rumah sakit memberitahunya bahwa dia mengalami perdarahan internal di otak. Apakah kamu, aku tidak bermaksud menyinggung, tapi apakah kamu kesulitan menemukan kata-kata sebelum ini terjadi? Tidak. Atau itu hanya sejak pendarahan otak itu? Ya. Oke. Itu terjadi hari Minggu. Dia mengeluh tentang migrain, sakit kepala yang sangat parah. 1 hari. Lalu dia memberitahu ibunya tentang kejadian ini pada hari Senin, dan saat itulah dia bilang dia sakit kepala. Lalu apa yang terjadi? Dia berbicara dengannya pagi ini. Aku sakit kepala, dia berkata. Adam, ada apa? Sepertinya ada yang salah. Dia tidak bisa bicara. Dan dia bilang, aku sedang dalam perjalanan. Lalu dia membawanya ke sini, dan katanya dia mengalami kejang karena dia tidak bisa mengingat. Mereka pikir dia juga mengalami kejang karena dia menggigit lidahnya. Dan dia tidak ingat telah menggigit lidahnya. Apakah hanya kalian berdua yang ada di rumah saat itu terjadi? Adik perempuan saya. Apakah Anda sempat kehilangan kesadaran pada suatu saat? Tidak. Dia tidak membuat Anda pingsan? Tidak. Oke. Dia bilang ke aku tadi kalau dia bahkan tidak benar-benar merasakan sakit. Kamu ingat semuanya? Kamu ingat semua yang terjadi? Iya. Waktu suaranya, waktu dia mengeluh sakit kepala selama 3 hari dan migrain. Dia belum pernah mengalami migrain sebelumnya, kan? Tidak. Itu mereka juga terlalu... Tentu. Tapi ketika suaranya mulai pelok, kakakku khawatir dia terkena stroke karena dia punya masalah kesehatan. Dia menjalani cuci darah untuk ginjalnya. Dia pernah operasi jantung terbuka.
Dia juga punya masalah tiroid. Dia tidak butuh seseorang untuk marah padanya. Benar, Dan ketika aku dan saudaraku memiliki yang satu ini. itu sebenarnya adalah bos. Dan sekarang kamu menambahkannya. Ini tidak terlalu lucu. Dia jelas sudah berubah sejak hari itu, ya? Apakah mereka sudah bilang apakah ini akan hilang? Atau Mereka memang bilang kalau pendarahannya sudah berhenti. Mereka baru saja melakukan pemindaian lagi sekitar 2 jam yang lalu. Dan memang sudah berhenti, tapi kami belum tahu kapan. Semoga saja kemampuan bicaranya akan kembali. Mereka akan melakukan pemeriksaan lanjutan lagi dengan CT scan. Mereka juga akan melakukan MRI sebagai tindak lanjut. Dia klaustrofobia, jadi dia ada cemas soal MRI-nya. Mereka tidak mengizinkan dia makan apapun sekarang karena MRI dan operasi untuk plak di jantungnya. Dan dia belum makan seharian. Oke. Tapi Ronnie, Di mana Roni sekarang? Di rumah. Aku di rumah. Kita tidak bisa terus membiarkan anak itu lolos melakukan hal-hal seperti ini. Dia punya kasus di luar sana. Jelas, dia akan punya kasus lagi. Iya. Karena dia hampir membunuh satu orang. Fakta bahwa kalian tinggal bersama, apakah kamu ingin menuntut atau tidak? Saya mau. Oke. Bahkan jika kamu tidak mau, kami tetap akan menangkapnya. terima kasih. Jadi ini adalah mandat dari negara bagian Wisconsin. Itu seperti kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dan kami tidak punya diskresi dalam kasus-kasus seperti ini. Kami harus melakukan penangkapan. Jadi, ya, Yang menakutkan bagi saya adalah jika dia melakukan ini pada dia, apa yang akan menghentikannya untuk melakukan hal yang sama pada neneknya, ibu Agam, atau bahkan ibunya sendiri. Dia punya riwayat, dan ternyata dia sudah diperintahkan untuk mengikuti program pengendalian amarah. Sementara Adam masih dalam pemulihan di ICU, para petugas mengunjungi Roni dan tim sepertinya tahu persis alasan mereka datang ke sana. Ada yang bisa saya bantu? kami di sini hanya ingin bicara dengan Roni. Saya perlu minta keterangan singkat tentang sesuatu yang melibatkannya beberapa hari lalu. Hey, apa kabar bro? Ini terlalu dingin. Itu dingin banget. Gak ada senjata di jaketmu atau apa gitu bro? Boleh aku cek? Enggak, kamu bisa tetap memakainya. Pastikan aja nggak ada pisau di sini. Nggak ada yang aneh-aneh gitu. Terima kasih ya. Ini pensil. Aku tadi mikir apa yang diasah di sini. Kamu lagi ngerjain PR atau gimana? Terima kasih. Saya punya sapu di dalam sini. Terima kasih. Terima kasih sudah memberitahu saya. Jadi kami mendengar tentang apa yang terjadi dengan Adam. Saya yakin kamu tahu apa yang saya maksud. Saya akan menjemput dia. Maksud saya baru saja bicara dengannya. Dia sedang terluka. Tapi dia akan baik-baik saja. Itu bagus. Ada apa dengan itu? Kami baru saja bertengkar. Lalu kami saling marah. Dan kemudian seperti itu. Terus kami cuma mulai berkelahi. Itu tidak terlalu lama, hanya sekitar 30 detik, tapi itu saja. Oke. Kedengarannya ini tentang apakah seseorang bisa tinggal di sini atau tidak. Ya. Siapa itu? Itu salah satu temanku. Siapa namanya? Roy. Roy, ya. Roy apa? Aku nggak tahu nama belakang sialannya. Kamu nggak tahu nama belakangnya? Ada apa, Junior? Ada apa? Regis untuk 3. Mereka naik bersama. Sebenarnya hanya 2 saja. Kamu tidak tahu nama belakang Roy? Bukannya kamu sekolah bareng dia? Yang apa? North? Butler. Baiklah. Bukan Butler. Oke, siapa lagi yang tinggal di sini? Hanya aku, Ibu.
lalu Frank, dan Namamu siapa? Alicia. Alicia? Ya, Kupikir itu seharusnya sudah ada di sana. Ini pertama kalinya aku ke sini. Tidak, aku... Maksudku, karena informasi yang sudah kamu dapatkan saat kamu di sini sejak awal. Tapi... Kamu tinggal di sini dengan Adam? Sudah berapa lama? Udah sekitar. Sejak Adam lahir, Ya, kau tahu, sayangnya kapanpun dua orang dewasa tinggal bersama menurut hukum, 17 tahun sudah dianggap dewasa. Kapanpun dua orang dewasa tinggal bersama dan terlibat dalam konfrontasi, kami diwajibkan untuk melakukan penangkapan dalam situasi seperti itu. Mau dia menempuh jalur hukum atau tidak, kami tetap harus membawa Anda ke kantor dan mengambil pernyataan dari Anda. Baru saja memberikan pernyataan saya. Oke, tapi Anda tetap ditangkap. Jadi, saya minta Anda letakkan tangan di belakang punggung. Anda bisa tetap memakai mantel, di sini dingin. Apakah Anda mau bekerja sama? Ronnie Fuentes ditangkap atas tuduhan penganiayaan. Dia dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan resmi. Mari kita lihat apakah dia bersedia menjelaskan sisi ceritanya. Jadi Anda memiliki hak untuk tetap diam. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan hak itu, apapun yang Anda katakan bisa digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda memiliki hak untuk berkonsultasi dengan pengacara. Anda dapat meminta pengacara hadir selama proses interogasi. Jika Anda tidak mampu membayar pengacara, pengadilan akan menyediakan pengacara untuk Anda. Memahami, itulah hak-hak di atas. Apakah Anda bersedia untuk berbicara demi diri Anda sendiri? Kehormatan Anda. Tidak, saya hanya berasumsi Anda sudah tidak lagi menjadi model. Jadi, sekali lagi, mohon bersabar. Ini akan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dan hal-hal seperti itu. Versi singkat yang bisa saya sampaikan adalah ada perintah larangan mendekat selama 3 hari yang berlaku antara Anda dan paman Anda. Benar? Jadi kita harus ikut terlibat di dalamnya. Benar. Jadi Anda, dan itu termasuk komunikasi elektronik dan semuanya, Anda tidak boleh menelpon atau mengirim pesan kepada mereka. Sama sekali tidak boleh. Saya tidak tahu kapan dia akan keluar dari rumah sakit. Tapi kalau dia pulang ke rumah, Anda tidak boleh ada di sana. Anda harus mencari tempat lain selama 3 hari. Baiklah, setelah 3 hari berlalu, maka ini akan berakhir. Tapi selama 72 jam ke depan, sejak Anda ditahan, Anda tidak boleh menghubungi Adam. Baik. Ini akan menjelaskan lebih lanjut. Baik. Jadi Undang-Undang Wisconsin memberlakukan pembatasan tertentu kepada orang-orang yang didakwa dengan kejahatan yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran terkait. Baik. Statuta Wisconsin 968.075 menyatakan bahwa kecuali ada pengesampingan berdasarkan paragraf C selama 72 jam atau 3 hari segera setelah penangkapan atas insiden kekerasan dalam rumah tangga, orang yang ditangkap harus menghindari tempat tinggal korban yang diduga dalam insiden kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Dan jika berlaku, setiap tempat yang sementara ditempati oleh korban yang diduga. Dan tidak menghubungi korban yang diduga atau menyuruh siapapun selain penegak hukum serta pengacara pihak yang ditangkap maupun korban yang diduga untuk menghubunginya. Apakah itu jelas? Orang yang ditangkap yang dengan sengaja melanggar paragraf ini dapat didenda tidak lebih dari $10.000, atau dipenjara tidak lebih dari 9 bulan atau keduanya. Kekerasan dalam rumah tangga berarti salah satu dari hal berikut yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap pasangan, mantan pasangan, atau terhadap orang dewasa yang tinggal atau pernah tinggal bersama orang tersebut, yaitu kalian tinggal bersama. Atau terhadap orang dewasa yang dengannya seseorang telah memiliki anak. Penyengajaan menyebabkan rasa sakit fisik, cedera fisik, atau penyakit. Penyengajaan mengganggu kondisi fisik. Tindakan yang merupakan kekerasan seksual sebagaimana didefinisikan dalam bagian 940.0.225 sub 12 atau 3, atau tindakan fisik apapun yang dapat menyebabkan orang lain secara wajar merasa takut akan terjadinya tindakan seperti yang dijelaskan di atas. Persyaratan tambahan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan kepada Anda. Anda memahami bahwa Anda harus menghindari tempat tinggal korban yang diduga atau tempat apapun yang untuk sementara ditempati oleh korban yang diduga.
Anda tidak boleh menghubungi korban yang diduga atau menyuruh siapapun selain penegak hukum dan pengacara untuk menghubunginya. Pembebasan Anda dari tahanan bergantung pada kesepakatan yang ditandatangani untuk menahan diri dari ancaman atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban yang diduga atau orang lain manapun. Setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga tambahan dalam 72 jam ke depan akan dianggap sebagai tindak pidana berat. Jika Anda melanggar persyaratan ini, Anda dapat didenda tidak lebih dari $10.000 dan dipenjara tidak lebih dari 9 bulan untuk keduanya. Apakah Anda punya pertanyaan untuk saya? Tidak sebenarnya. Baiklah. Jadi ini hanya seperti supaya aku tahu dan bisa memastikan aku tidak kontak dengan ini dalam 72 jam. Jadi kamu memang harus menemui hakim untuk yang satu ini. Kamu ditangkap karena penganiayaan berat akibat tingkat luka-lukanya. Jadi, apa itu penganiayaan? Menyebabkan rasa sakit pada seseorang, itu disebut penganiayaan. Jadi, ya, saya memang harus membawa Anda ke penjara malam ini, tapi Anda akan langsung bertemu hakim besok pagi. Dan setelah itu, benar-benar tergantung pada hakim apakah Anda akan mendapatkan jaminan atau dia langsung membebaskan Anda. Atau, Anda tahu, sepertinya Anda tidak punya catatan kriminal yang panjang, kan? Jadi itu akan menjadi keputusan hakim, apakah Anda akan mendapatkan jaminan tanda tangan, atau Anda hanya menandatangani sesuatu lalu Anda bisa pergi, atau jika Anda harus membayar uang jaminan. Tapi dari sini kita akan menuju ke penjara kabupaten dan besok langsung Anda akan bertemu hakim itu. Jadi kurang lebih Anda hanya perlu bermalam di sana malam ini. Baiklah. Jadi, tapi ya, keputusan itu terserah mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Baiklah. Jadi maksudmu, kamu hanya bilang kalau kamu tidak akan melakukan ini dalam 3 hari ke depan. Baiklah. Jadi aku akan tetap di sini, kamu tinggal isi saja formulir lain yang bisa kamu tunjukkan. Dan lalu kami akan mengembalikan sepatu dan jaketmu untuk perjalanan ke sana. Sekitar 2 minggu setelah ini, dakwaan terhadap Ronnie Fuentes ditingkatkan dari penganiayaan menjadi pembunuhan dalam tindak pidana berat. Pamannya, Adam Thompson, meninggal karena luka-lukanya pada tanggal 17 Februari 2025. Ronnie juga didakwa dengan pelanggaran ringan karena melanggar jaminan. Dakwaan itu kabarnya berasal dari fakta bahwa siswa kelas 11 SMA tersebut sedang bebas dengan jaminan untuk kasus lain yang tidak terkait pada saat ia ditangkap. Dia mengaku tidak bersalah atas dakwaan yang dikenakan padanya dan kasusnya disidangkan pada Februari 2026. Juri mempertimbangkan kasus tersebut selama sekitar 7 jam, tetapi ketika mereka kembali dengan putusan, hasilnya adalah bersalah atas semua dakwaan. Ronnie Fuentes dijatuhi hukuman pada April 2026 selama 8 tahun, yaitu 4 tahun masa penjara awal diikuti dengan 4 tahun pengawasan setelah bebas. Catatan daring menunjukkan dia menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Dodge di Wisconsin. Terima kasih telah mendengarkan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Nolner.